Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Ibu Nurhayati Siregar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membahas tentang kelanjutan UTS mengenai mata kuliah kewirausahaan. Di sini kita ditugaskan untuk mempresentasikan file PPT yang sebelumnya kita lampirkan dalam lembar jawaban UTS. Di sini untuk data diri kami, nama Arwan, NIM 220401010092, untuk prodi Informatika dan kelas IT 601. Untuk dosen pengampu atau tutornya Ibu Nurhayati Siregar SE MAK. Untuk selanjutnya di sini kita akan mengenai rancangan usaha. Nah, di sini rancangan usaha kita bisa lihat faktor pemilihan jenis usaha ini ada beberapa. Jadi yang pertama, usaha yang saya jalankan, kebetulan yang saya sudah jalankan itu berawal dari passion. Jadi passion saya memiliki minat di usaha digital. Kemudian seperti contohnya itu percetakan, kemudian ATK dan sejenisnya. Sedangkan pasangan saya atau istri saya itu memiliki minat yang tinggi dalam kosmetik dan wewangian. Jadi salah satu background karena passionnya itu saya itu menyukai tentang hal-hal digital dan istri saya ini menyukai tentang kosmetik dan wewangian. Kemudian letak dari lokasi kami bisa dibilang strategis karena di pinggir jalan raya, kemudian dekat dengan sekolah, dan area di sini tuh masih minim penjualan kosmetik, kemudian ATK dan loket pembayaran online. Jadi karena lokasinya juga memadai untuk dilakukan kegiatan usaha jual beli, jadi disitulah idenya muncul untuk ya udah kita lakukan passion yang kita masing-masing suka. Dan untuk salah satu pilihan kami kenapa jual beli digital ini, pembayaran digital dan parfum serta kosmetik, yaitu produknya itu tidak memiliki masa expired. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan makanan ataupun minuman yang relatif itu paling tidak 2 atau 3 hari itu sudah tidak bisa untuk dikonsumsi lagi karena masa expirednya. Baik, untuk selanjutnya di faktor yang lain yaitu studi kelayakan usaha. Jadi sebelum kita menjalankan usaha, ya pertama itu kita melakukan studi kelayakan. Apakah usaha ini layak atau tidak kita jalankan, baik itu dari tempatnya, dari pasarnya, kemudian dari konsumennya, apakah bisa di tempat tersebut. Jadi kami menarik kesimpulan ATK dan produk digital itu awalnya saya lakukan studi tentang sering diminta tolong oleh teman kerja itu dalam editing dokumen, kemudian membuat pas foto, pembayaran tagihan bulanan mereka. Jadi di situ tuh muncul keinginan kenapa tidak saya buat sendiri saja, karena di rumah ini ternyata eh, strategis juga. Jadi faktor pemacunya itu sudah muncul dari situ. Kemudian untuk dari segi parfum dan kosmetik ini, kami awalnya itu mengambil paket usaha. Jadi ibarat itu menjadi resellernya. Jadi langkah awal itu agar produk yang bisa ditawarkan ke konsumen itu sedang sedang menunggu pembelian atau ATK dan lain-lain. Jadi maksudnya pada saat ada orang yang melakukan pembayaran atau pembelian voucher, mereka itu bisa melihat di sekitaran etalase penjualan kami, dan itu menjadi salah satu pemicunya. Jadi nanti mereka sambil menunggu proses ATK dijalankan, dia bertanya nanti, oh ini jualan parfum
Oh, ada juga kosmetik ya. Ya, bisa sambil tanya-tanya, sambil menunggu dokumennya dikerjakan. Jadi itu salah satu strategi kami waktu itu. Kemudian di studi kelayakan usaha, nah di sini kelayakan usahanya kita lihat untuk tabel yang sudah kami sajikan. Nah, studi kelayakannya itu untuk perhitungan harga produk. Nah, di sini ada modal. Nah, modalnya itu harga satuan kita sudah lihat di sini ya. Untuk harga satuannya itu eh, harga satuannya itu kita bisa lihat di sini ya di Topis, anggaplah ini Topis. Nah, ini satuannya itu per mili itu Rp674. Nah, ini contoh realnya. Nah, Rp674 ini dikali misalkan orang mau beli 30 mili, berarti modal yang harus kita keluarkan adalah 30.220. Itu untuk modal bibitnya. Kemudian untuk modal botolnya itu kita sudah lingkari. Nah, botolnya itu harganya 10.000. Nah, berarti di sini 2.674 dikali 30 mili, kemudian ditambah 10.000 harga botol, itu modal yang keluar itu sekitar 30.000 dalam satu produk bibit parfum yang kita maksud. Kemudian harga jualnya itu kami menentukan 2.500 per mili untuk mengambil marginnya. Nah, di sini dikali 30 mili, kemudian harga botol 10.000. Nah, jadilah hasil 80.000. Jadi total margin yang diambil itu adalah harga jual dikurang dengan modal. Nah, di sini kita bisa mendapatkan margin dalam satu penjualan botol 30 mili itu 54.000 margin yang kita ambil. Nah, itu untuk perhitungannya. Jadi kita bisa lihat untuk modal yang dikeluarkan dan margin yang kita ambil itu relatif baik, maksudnya bisa setengah dari modal yang kita keluarkan. Nah, ini untuk contoh lokasi usaha kami, ini belum diganti untuk eh, apa? Belum diganti untuk spanduknya. Nah, ini foto lama sebenarnya. Nah, ini untuk contoh-contoh iklan online. Kemudian itu kita sudah upload juga di bagian TikTok, kemudian Instagram, Facebook, dan WA Bisnis. Nah, ini contoh-contoh uploadan yang sudah kami sajikan. Nah, ini dari Januari 2023. Ini parfum yang sudah terbeli sama konsumen. Nah, ini yang di TikTok. Nah, kita membuat etalase produk yang ada di TikTok. Ini juga ada, kita bisa lihat di eh, WA bisnis. Nah, ini di WA bisnis untuk paket-paket premium. Nah, itu untuk produknya. Kemudian izin usaha. Nah, izin usaha kita sudah buat melalui oss.go.id. Nah, ini perizinannya. Nah, ini untuk kodenya, kode izinnya ini juga sudah kami buat. Nah, ini untuk lampiran usaha. Nah, ini salah satu contoh pamflet yang sering kami upload untuk pengiklanan produk-produk kami. Ini kita buat macam-macam parfum dan ini etalase yang ada di toko. Nah, ini contoh-contohnya ATK dan botol-botol parfum. Nah, ini untuk beberapa pembeli yang sudah melakukan transaksi, ada beberapa yang saya dokumentasi. Dan ini chat-chat mereka, testimoninya. Nah, ini yang sudah testimoni melalui online shop yang sudah ada juga yang laku. Nah, itu tadi untuk penjelasan dari usaha kami yang sudah berjalan. Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.